Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam mata kuliah kita Ilmu Tauhid, dan pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kedua, di mana di pertemuan pertama sebelumnya telah kita kupas muqaddimah penting, pendahuluan-pendahuluan yang harus kita pahami sebelum memasuki kajian ilmu tauhid. Pada pertemuan kita kedua pada hari ini, kita akan mengupas tentang topik manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, hakikat kejadian dan tugas manusia. Dalam Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 dan 2, Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14, Allah juga berfirman yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, itulah rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Selain itu, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad juga pernah bersabda, yang artinya diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah meriwayatkan kepada kita, sedang beliau adalah orang yang paling benar dan dapat dipercaya. Sesungguhnya tiap orang dari kalian dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, percampuran sel telur wanita dan sperma laki-laki, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, dalam waktu yang sama pula, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, pada waktu yang sama pula, kemudian diutus malaikat kepadanya, maka malaikat itu meniupkan ke dalamnya ruh dan disuruh memberikan 4 macam perkataan yang mencatat ketentuan tentang rezekinya saat kematiannya, amalannya, dan sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya sebagian dari kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni syurga sampai jarak antara dia dengan syurga hanya sehasta. Lalu tercatat padanya ketentuannya. Lalu dia beramal dengan amal penghuni neraka, tentu dia masuk ke dalam neraka. Dan sebagian dari kalian ada yang beramal dengan amal penghuni neraka sampai jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal sehasta. Lalu tercatat padanya ketentuannya, lalu dia beramal dengan amalan penghuni syurga, tentu dia masuk ke dalam syurga. Nah, berangkat dari ayat dan hadis yang disampaikan di atas, jelas bagi kita hakikat penciptaan manusia. Allah ciptakan asal jenis manusia dan individunya yang pertama, Adam, dari saripati tanah pilihan yang tidak kotor. Beberapa orang ahli tafsir berpendapat yang dimaksud dengan manusia di sini adalah Adam. Mereka mengatakan bahwa air mani lahir dari darah yang terjadi dari makanan, baik yang bersifat hewani maupun nabati. Makanan yang bersifat hewani akan berakhir pada makanan yang bersifat nabati, dan tumbuh-tumbuhan lain dari saripati tanah. Kemudian saripati itu mengalami perkembangan kejadian hingga menjadi air mani. Kemudian tiap orang dari manusia dihimpun penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, percampuran sel telur wanita dengan sperma laki-laki yang disimpan
dalam rahim, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah dalam masa 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari juga. Kemudian segumpal daging itu berubah menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging, seterusnya Allah jadikan manusia menjadi makhluk yang berbentuk lain, kemudian Allah mengutus malaikat, malaikat pun meniupkan ke dalamnya ruh dan disuruh memberikan 4 macam perkataan dengan mencatat ketentuan baginya tentang rezekinya, saat kematiannya, amalannya, apakah dia sengsara atau bahagia. Sebagian dari manusia ada yang beramal dengan aman penghuni syurga, sampai jarak antara dia dengan syurga hanya tinggal sehasta. Lalu tercatat kepadanya ketentuan Allah, lalu dia beramal dengan aman penghuni neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Jadi manusia terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani adalah unsur yang dapat dilihat, unsur yang dapat disentuh oleh panca indera. Adapun rohani, unsur yang enggak dapat dilihat dan enggak dapat disentuh. Jasmani bagian manusia yang melakukan gerakan-gerakan fisik, bernapas, makan, minum, berjalan. Sedangkan rohani bagian yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas berpikir. Dari aktivitas berpikirlah manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan untuk lebih sempurnanya manusia diberikan bentuk yang paling bagus dari makhluk-makhluk lainnya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia menurut Islam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya suci dari dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Hadis riwayat Muslim, tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dia beragama Islam. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi, menyembah api. Para hadirin, manusia juga merupakan khalifah Allah di muka bumi. Menurut Quran, manusia menempati kedudukan yang begitu istimewa di alam semesta ini. Manusia adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan dirimu. Allah berkata, sungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ayat di atas menyatakan keterkejutan malaikat ketika diberitahu bahwa Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, mengapa Adam diangkat jadi khalifah? Padahal Adam dan keturunannya adalah makhluk yang secara potensi akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Sebaliknya berbeda dengan malaikat yang mereka selalu memuji Allah dan bertasbih kepadanya sepanjang hidup mereka. Allah tidak membenarkan anggapan para malaikat itu. Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya. Allah tahu apa yang tidak diketahui makhluknya. Khalifah adalah seorang yang dijadikan pengganti atau seorang yang diberikan kewenangan untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah buat. Adapun yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam, artinya kedudukan Adam sebagai wakil Allah di muka bumi, dia berkewajiban menjalankan perintah-perintah Allah untuk memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala yang ada di dalamnya. Inilah makna manusia sebagai khalifatullah. Muncul pertanyaan, apa sebenarnya tugas pokok manusia? Dalam surah Az-Zariyat ayat 5-6 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Berdasarkan ayat ini, Allah menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk melaksanakan tugas beribadah. Ayat ini juga menguatkan perintah Allah kepada kita
sebagai manusia untuk berzikir dan beribadah hanya kepadanya. Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tapi ibadah adalah satu bentuk ketaatan dan ketundukan yang mencapai puncaknya. Akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ibadah merupakan dampak dari keyakinan bahwa keyakinan itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Ibadah ada yang murni atau disebut mahdhah. Ada pula yang ghairu mahdhah, tidak murni. Ibadah mahdhah, ibadah yang ditentukan Allah, baik bentuk, kadar maupun waktunya, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ghairu mahdhah, segala aktivitas lahir dan batin manusia yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penciptaan manusia di bumi menuntut aneka ragam aktivitas penting guna memakmurkan bumi, mengenal potensinya dan perbendaharaan yang terpendam di dalamnya sambil mewujudkan apa yang dikehendaki Allah dalam penggunaan, pengembangan, dan peningkatannya. Kekhalifahan juga menuntut upaya penegakan syariat Allah di bumi dan mewujudkan sistem ilahi yang sejalan dengan hukum-hukum ilahi yang ditetapkannya di alam raya ini. Dengan demikian, ibadah yang dimaksud di sini bukan sekedar ibadah dalam arti ritual. Tugas kekhalifahan termasuk dalam makna ibadah. Hakikat ibadah mencakup dua pokok: pemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap manusia, dan kemantapan perasaan bahwa ada hamba dan ada Allah. Hamba yang patuh dan Allah satu-satunya yang layak disembah. Selainnya tidak ada dalam wujud itu, kecuali satu Allah, dan selainnya adalah hamba-hamba baginya. Pada setiap anggota badan dan gerak pada nurani hidup manusia, mengarah semuanya kepada Allah. Semuanya hanya mengarah kepada Allah secara tulus, melepaskan diri dari segala perasaan yang lain dan segala makna selain makna penghambaan diri kepadanya. Para hadirin, ketika tujuan pokok manusia adalah beribadah, maka manusia dalam beribadah kepada Allah haruslah disertai dengan keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 162-163, Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan akulah orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan bahwa salatnya, ibadahnya, hidupnya, dan matinya hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dua ayat ini juga mengandung ajaran bahwa apa yang harus disampaikan Nabi Muhammad kepada umat-umatnya, yakni cara hidup seorang muslim di dunia. Semua amal ibadah harus dilakukan dengan tekun, ikhlas, tanpa pamrih, dan sepenuh hati kepada Allah. Seorang muslim harus meyakini kodrat dan iradah Allah. Hal itu disebabkan Allah lah zat yang menentukan hidup dan mati seseorang. Muslim tak perlu takut kalau dia mati dalam berjihad di jalan Allah. Seorang muslim tidak perlu takut kehilangan kedudukan dan jabatan. Yang penting dia menyampaikan dakwah Islam. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas mematuhinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan manusia tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada manusia adalah untuk memberikan jalan kepada manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal itu, manusia harus berbakti kepada Allah dengan melaksanakan ibadah secara ikhlas, lahir dan batin. Ikhlas artinya
melakukan ibadah dengan tulus hati, semata-mata mengharap ridho Allah. Orang yang punya sifat ikhlas disebut mukhlis. Apabila dalam ibadah ada motif selain karena Allah semata, ibadah tersebut akan diwarnai sikap riya, sum'ah, sombong, angkuh, dan ujub. Beberapa keutamaan sifat ikhlas antara lain: pertama, ikhlas adalah syarat mutlak diterima atau tertolaknya satu amal ibadah. Orang yang ikhlas akan menjalankan ibadah dengan semangat, baik dilihat ataupun tidak. Hal ini disebabkan karena ia beribadah bukan untuk mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Orang yang ikhlas senantiasa sabar, tabah, teguh pendiriannya, tidak kecil hatinya. Ia tetap melakukan kebaikan walau banyak orang yang mencemooh dan mencelanya. Orang yang ikhlas tak akan sombong saat mendapat pujian dan sanjungan orang lain. Keikhlasan juga akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, menjauhkan seseorang dari godaan iblis. Iblis tak mampu menggoda apalagi menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Setelah mengenal manusia, tujuan pokoknya, dan pentingnya ikhlas dalam setiap amalan kita, penutup akan dibahas tingkatan atau derajat Muslim di sisi Allah. Dalam kehidupannya, Muslim memiliki 5 tingkatan, 5 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Muslim, muhsin, mu'min, mukhlis, muttaqin. Muslim artinya orang yang selamat atau orang yang berserah diri. Menurut istilah Muslim, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Sebagai perwujudan dari sikap berserah diri itu, dia laksanakan perintah Allah dalam bentuk 5 kewajiban pokok. Mengucap 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, bahkan ia tunaikan haji ke Baitullah jika dia mampu. Selain kewajiban-kewajiban di atas, masih banyak perbuatan baik yang dianjurkan. Allah pernah berfirman dalam surah Al-Fussilat, ya, Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perbuatannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengerjakan amal soleh, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Dalam sebuah hadis dijelaskan, Muslim yang baik itu apa? Muslim yang dapat menciptakan suasana aman bagi orang lain. Maka Nabi pernah berkata, "Afdalul muslimina islaman man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Muslim yang paling baik keislamannya ketika seorang muslim yang lain merasa aman dari tindakan buruk lidah dan tangannya. Tingkatan kedua di atas muslim adalah mukmin. Mukmin artinya orang yang percaya. Menurut istilah mukmin, orang yang yakin sepenuhnya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, percaya pada takdir, disertai dengan kepatuhan, mengamalkan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ada beberapa ciri orang yang benar-benar beriman. Pertama, apabila disebut nama Allah, hatinya berdebar. Jika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, bertambah keimanannya. Inilah apa yang disebutkan Allah di surah Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ciri kedua, berhijrah dan berjalan di jalan Allah, melindungi dan menolong, sebagaimana disebutkan di surah Al-Anfal ayat 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia
dari Allah. Yang dimaksud dengan berhijrah, berpindah. Bukan hanya berpindah tepat, tapi berpindah dari perbuatan yang jelek kepada perbuatan yang baik. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar hijrah, orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Sedangkan jihad artinya melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala aturan Allah. Ya, berperang, mempertahankan agama, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, syaitan, orang kafir, bahkan orang munafik. Kemudian, ciri ketiga, ridho atas musibah yang dialami. Seorang yang beriman yakin bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Gak ada pilihan lagi bagi orang yang beriman kecuali dia sabar menghadapi cobaan itu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Di surah At-Taghabun ayat 11 Allah katakan, tak ada suatu pun musibah yang menimpa seseorang kecuali terjadi dengan izin Allah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut hanya kepada Allah. Ciri keempat, mukmin itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya, kata Nabi, dari ayahnya, dari anaknya, dan dari semua manusia. Yang kelima, orang beriman itu harus berlaku adil dan patuh kepada hukum Allah. Seorang yang beriman, apapun jabatan kedudukan, golongannya selalu berlaku adil dalam setiap bidang kehidupan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51, artinya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin jika mereka dipanggil Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Termasuk ciri mukmin, cinta kepada sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian termasuk ciri ketujuh, mukmin mencegah kemungkaran. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya kekuasaannya. Apabila dia tak mampu, maka hendaklah ia ubah dengan lidahnya. Jika ia tak mampu juga, maka hendaklah ia ubah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Artinya, kalau orang melihat kemungkaran dan dia tidak mengingkarinya, maka menandakan tak ada keimanan yang tersisa dalam hatinya. Di atas muslim ada mukmin, maka di atas mukmin ada muhsin. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani berkata, innaka afdalul imani an ta'lam anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta. Seutama-utamanya iman ketika engkau tahu dan sadar Allah selalu bersamamu dimanapun kau berada. Inilah makna dari kata ihsan dalam hadis Jibril. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dirimu. Tegasnya, seorang mukmin naik derajatnya menjadi muhsin apabila dia mengetahui bahwa Allah senantiasa beserta dia dimanapun dia berada. Begitu juga, bahkan Allah pasti melihat semua perbuatan-perbuatan yang dia buat. Orang seperti ini senantiasa melakukan kebajikan. Tingkat keempat, mukhlis. Artinya orang yang ikhlas. Kata ikhlas diambil dari akar kata khalasa yang artinya bersih.
jernih, nggak bercampur. Maka ikhlas artinya ketulusan hati. Nah, ikhlas secara istilah aslinya beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sebagaimana disampaikan Sayyid Sabiq, ikhlas seorang berkata, beramal, berjihad, mencari ridho Allah tanpa mempertimbangkan harta, pangkat, status, popularitas, kemajuan atau kemunduran, supaya dia dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan amal dan kerendahan akhlaknya, serta dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang bersih dari syirik. Dalam sebuah diskusi dikatakan, al-ikhlasu sirrum min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadihi. Ikhlas itu salah satu rahasia dari banyak rahasiaku atas hambaku. Aku letakkan keikhlasan dalam hati orang-orang yang kucintai dari hamba-hambaku. Dan termasuk disebut dalam hadis riwayat Imam Dailami, akhlisil amal yujzika minkal qalil. Ikhlaskan amalmu, niscaya memadai bagimu amal walaupun sedikit. Maka dari itu ikhlas jadi syarat diterimanya amalan seseorang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, la yaqbalu minal a'mal illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhi. Allah takkan terima amal kecuali yang ada baginya ikhlas mengharap ridho Allah. Dan tingkatan tertinggi adalah muttaqin. Muttaqin orang yang bertakwa. Takwa maknanya secara bahasa memelihara dan takut. Sedangkan secara istilah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang mukhlis mengerjakan semua amal dengan mengharap ridho Allah akan naik derajatnya jadi muttaqin apabila dia memelihara dirinya dari siksaan Allah. Muttaqin derajat yang paling tinggi, paling mulia di atas muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, sebagaimana dikatakan di surah Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka dari itu orang yang bertakwa orang yang paling mulia. Allah berikan kemudahan bagi mereka yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya dari setiap masalah. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang bertakwa itu dapat dikenal dari beberapa ciri. Pertama, lidahnya terpelihara dari kata-kata yang menyakitkan orang lain, mencela, menggunjing, berbohong, dan lain-lain. Hatinya terhindar dari sifat dengki, benci, dendam, dan lain-lain. Matanya terpelihara dari melihat hal yang dilarang. Perutnya tak mau menerima makanan yang haram. Tangannya tak dipakai untuk melakukan perbuatan dosa. Kakinya tidak digunakan untuk berjalan menuju tempat maksiat. Taat kepada Allah dan ikhlas dalam perbuatan. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.